Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita IPO PTMR yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi IPO PTMR ini merupakan IPO terakhir yang saya bahas sampai dengan saat ini karena di web IPO-nya saja itu terakhir adanya hanya PTMR. Nanti kita tunggu saja IPO selanjutnya. Jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai PTMR. Yang pertama menganalisa perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan. Perseroan didirikan pada tahun 2006, jadi sudah lumayan cukup lama. Dengan kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang, servis seperti coding, marking, labeling, product inspection system, serta shrink packaging, protective packaging, food packaging, dan pharmaceutical packaging. Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya dengan mendatangkan barang-barangnya dari berbagai prinsipal melalui impor. Jadi perseroan ini merupakan importir. Jadi perseroan menerima barang berupa mesin-mesin tersebut, lalu mesin tersebut dijual ataupun disewakan kepada pelanggannya, termasuk juga suku cadangnya. Perseroan menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya untuk mesin-mesin yang dijual dan atau disewakan oleh perseroan. Jadi berdasarkan segmentasi, berarti perseroan itu bisa menjual dan menyewakan mesin maupun menjual suku cadangnya. Mesin dan material packaging yang dijual perseroan itu seperti dari prinsipal mereknya Taiyeh, Rainan, No System, Gurki, Shanghai Baixin, Dalian Shanli, and Sealed Air. Adapun kegunaan mesin-mesin dan material packaging tersebut adalah sebagai berikut. Ini contohnya yaitu Taiyeh Machinery dari Taiwan. Mesin ini digunakan untuk membantu pengemasan barang dengan lembar plastik film yang mengkerut, menyesuaikan bentuk produk ketika melewati proses pemanasan pada mesin panas, sehingga barang bisa terjaga kebersihannya dan dapat berfungsi juga sebagai display packaging. Dan ini contoh hasil produk akhir yang dihasilkan dari mesin Taiyeh itu sendiri. Lalu selain daripada itu ada juga mesin Rain Technologies. Ini digunakan untuk mengidentifikasi produk berupa label marking, contohnya untuk markingkan itu tanggal kadaluarsa, expired date, dan juga tanggal produksinya. Selain daripada itu, perseroan juga ini bisa menghasilkan contohnya produk di bidang farmasi. Ini contohnya labelingnya kemasan blister. Lalu selain daripada itu, perseroan juga ada Sealed Air. Sealed Air ini berfungsi untuk display packaging dan proteksi produk dengan tujuan agar produk dapat terdistribusi ke pelanggan dalam kondisi baik. Untuk penjualan yang siap pakai, ini contohnya tadi ada plastik, lalu ada tinta, dan ada shrink and protective packaging seperti New Air, Filled Air, dan chemical. Untuk suku cadangnya itu dijual berkaitan dengan mesin yang dijual. Selain daripada itu, perseroan juga memproduksi dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Master Print yaitu pemotongan plastik untuk kebutuhan beberapa customer. Dari sisi pendapatan yang diraih perseroan justru terbesarnya itu dari penjualan suku cadang. Itu menyumbang di tahun 2023 mencapai 88% dan untuk mesinnya justru hanya 12% saja. Untuk segmentasi industri pelanggannya terbesar dari segmen industri makanan dan minuman menyumbang 68%. Berikut ini adalah persaingan usaha perseroan kompetitornya. Lalu sampai dengan saat ini perseroan memiliki 32 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO PTMR. Jumlah saham yang ditawarkan ada 435 juta lembar saham atau 4 juta lot. Bonus suaranya tidak ada. Untuk publik memegang 22,8%, harga pemegang saham lama itu megang di harga 25, dan publik megang di harga 125 sampai dengan 135. Harga arahnya apabila di 125, maka arahnya di harga 168 atau naik 34,4%.
Apabila di 135, maka arahnya dari 182 atau naik 34,8%. Harga ARB-nya apabila di 125, maka ARB di harga 82 atau minus 34,4%. Apabila di 135, maka ARB di harga 88 atau minus 34,8%. Perolehan dana IPO saham dari rentan range-nya 54 miliar sampai dengan 55 miliar. Untuk waran tidak ada karena tidak menerbitkan waran. Ekuitas perseroan ini 41 miliar. Jadi perolehan dana IPO sahamnya di atas dari ekuitasnya. Masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya di tanggal 2 Oktober sampai dengan 4 Oktober dan listing pada tanggal 8 Oktober. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan, underwriter-nya Provindo Sekuritas. Dan Provindo Sekuritas ini merupakan debut pertamanya nih IPO PTMR semenjak adanya EIPO. Sebelumnya belum pernah sama sekali membawakan IPO semenjak adanya EIPO. Untuk rencana pengguna dana IPO ini 46% atau sekitar 25 miliar akan digunakan untuk pembelian sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham GPK yang dimiliki oleh KGI, KUS, dan Nyonya Cindy Kusuma. Jadi pengguna dana IPO ini untuk akuisisi GPK yang sebelumnya sama sekali tidak dimiliki oleh Masterprint. Lalu sisanya 54% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Lalu GPK ini apa? GPK ini secara kegiatan usahanya ini pada prinsipnya sama, hampir mirip lah dengan Masterprint. Nah, cuma bedanya kalau GPK ini menjadi distributor di Indonesia melalui Masterprint. Kalau Masterprint itu didatangkan langsung dari luar negeri atau importir. Tapi kalau GPK ini mengambil barang-barangnya itu dari Masterprint lalu menjual atau memasarkannya itu langsung ke para pelanggannya. Mesin dan consumable serta suku cadang yang dijual GPK seperti dari beberapa merek. Contohnya No Systems yang terdiri atas mesin metal detektor, check breaker, dan juga suku cadang mesinnya. Lalu Rainan ini termasuk dari mesin printer coding dan suku cadang mesinnya dan tinta cartridge. Lalu Optima dan Maxima. Untuk laporan keuangannya, kalau kita lihat secara aset, paling tidak posisi laporan keuangan GPK per 31 Maret 2024 atau kuartal 1 ini total asetnya mencapai 41 miliar. Sedangkan PTMR ini per kuartal 1 2024 total asetnya paling tidak setengahnya ini 93 miliar. Jadi nyumbangnya ketika nanti akuisisi lumayan besar untuk posisi neracanya. Demikian juga untuk dari laba bersihnya. Untuk GPK laba bersih 2023 ini itu mencapai 3,2 miliar rupiah. Untuk perseroan sendiri ini 2023 laba bersihnya 6,2 miliar. Jadi setengahnya juga. Kedepannya ini dengan adanya akuisisi GPK tentunya sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan dari posisi neraca dan juga laba bersih perseroan. Untuk struktur pemegang sahamnya terbesar ini dimiliki oleh PT Mitra Pack yang sudah listing di bursa. Memegang 76,4% dan masyarakat 22,8%. Untuk lock up period ini tidak ada lock up period sama sekali. Jadi kedua pemegang saham ini baik itu PT Mitra Pack dan juga Bapak Ardi Kusuma sebagai pengendali itu bisa melepas kepemilikan mereka kapan saja. Lalu berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Untuk pengendali ini juga bagus ya, positifnya masuk dalam jajaran manajemen sebagai Direktur Utama Perseroan. Jadi mengawasi langsung proses berjalannya Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Kalau kita lihat secara total aset, emang ini tiap tahun selalu mengalami pertumbuhan dari yang tadinya 39 miliar dan per kuartal 1 2024 ini mencapai 93 miliar. Kas dan banknya ada 9 miliar, lalu piutangnya ini total paling tidak ada 27 miliar untuk yang piutang usaha. Piutang lain-lainnya ini ada 10 miliar. Untuk liabilitasnya, total liabilitas ini juga sayangnya mengalami kenaikan dari yang tadi 12 miliar jadi per kuartal 1 2024 51,9 miliar. Hal ini dikarenakan adanya utang lain-lain pihak berelasi dari yang tadinya tidak ada
jadi 9,7 miliar per kuartal 1 2024. Dan perseroan juga ini terbesar untuk liabilitas dari utang bank jangka pendek per kuartal 1 16 miliar. Ini selalu naik tiap tahun utang bank jangka pendeknya. Utangnya ini ke siapa? Utangnya ini ke Bank Mandiri. Maka secara ekuitas di sini per kuartal 1 2024 sebesar 41,4 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Secara pendapatan memang ini positifnya selalu naik. Dari yang tadi 58 miliar dan per 2023 96 miliar. Ini hampir 100%. Lalu per kuartal 1 2024 ini 26 miliar. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jadi diproyeksikan full year 2024 pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Yang sebelumnya sudah saya bahas juga, untuk pendapatan terbesarnya ini dari segmen penjualan suku cadang menyumbang 88%. Secara laba bersih juga perseroan ini masih konsisten positif tiap tahunnya. Dan apabila kita setahunkan di sini dari yang tadinya kuartal 1 2024 2,2 miliar lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu, maka diproyeksikan ini untuk laba bersihnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 9 sampai dengan 11 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan akan membagikan dividennya itu tahun depan karena mengambil tahun buku 2024 dan paling tidak membagikan 30% dividen. Untuk besarannya kecil banget, 0,5% sampai dengan 1,2% estimasinya. Selanjutnya mengenai arus kas, dari sisi arus kas operasional di sini sangat bagus karena tiap tahun perseroan selalu menghasilkan arus kas operasi yang positif. Di per kuartal 1 2024 bahkan ini value-nya lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai 3,3 miliar. Sayangnya di bagian investasi tidak banyak yang dilakukan dari adanya positif di arus kas operasi, hanya membeli aset tetap berupa 200 juta rupiah. Lalu berhubung perseroan ini memiliki utang bank dan juga utang kepada pihak lainnya, maka dari itu di bagian pendanaan di sini juga sangat aktif. Ini paling tidak di bagian pendanaan ada uang keluar sebesar 2,1 miliar. Sehingga adanya kenaikan kas sebesar 1 miliar dan pada awal periode ada kas 8 miliar, maka pada akhir periode itu ada 9,1 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi, di sini saya ambil di laporan keuangan 2024 disetahunkan, harganya 125 dan 135. Total saham beredar ada 1,9 miliar lembar saham, pendapatan dan laba bersih saya setahunkan, pendapatan 107 miliar, laba bersih 9 miliar. Total aset 93 miliar, liabilitas 51 miliar, ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di 125, ekuitasnya 95 miliar. Apabila di 135, ekuitasnya 97 miliar. Market cap, harga saham dikalikan total saham beredar. Apabila di 125, market cap-nya 238 miliar. Apabila di 135, maka market cap-nya 257 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka didapatkan book value-nya 50,2. Apabila 135, 50,9. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value. Apabila di 125, maka PBVR-nya 2,4 kali. Apabila di 135, 2,6 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 4,8. PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang didapatkan di 125 26 kali, apabila di 135 28 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, dari ekuitas 95 miliar dapat membukukan laba bersih 9 miliar, maka ROE-nya 9,5%. Apabila di 135 ROE-nya 9,3%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 107 miliar dapat membukukan laba bersih 9 miliar, maka profit marginnya 8,5%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Liabilitasnya 51 miliar, ekuitasnya 95 miliar, maka DER-nya 54%. Selanjutnya mengenai underwriter. Nah, underwriter-nya ialah Provindo Sekuritas. Jadi semenjak adanya IPO ini belum pernah sama sekali Provindo ini membawakan saham IPO. Jadi PTMR ini merupakan debut pertama nih, pionir PTMR untuk Provindo. Jadi semoga saja ya ini hasilnya positif ya, karena baru pertama kali saya rasa kayaknya itu nggak mungkin mengecewakan kalau mau kita spekulatif buy seperti itu ya. Semoga saja ya ada hasil positif ketika nanti PTMR listing. Terakhir yaitu kesimpulan,
Untuk background PTMR dan rencana IPO, PTMR memiliki potensi pertumbuhan ke depannya seiring dengan adanya akuisisi keseluruhan saham GPK. PTMR secara pengguna dana IPO termasuk bagus karena sebagian dana IPO untuk Capex berupa akuisisi GPK, meskipun akuisisi tersebut secara tidak langsung masuk dalam kategori transaksi afiliasi. Lalu sisanya untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 4 juta lot untuk papan pengembangan dan tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on ya. Semua pemegang saham sayangnya tidak ada lock-up period. PTMR dan akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 8/10. Untuk laporan keuangan, PTMR memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang relatif stabil. Dengan adanya akuisisi GPK, diharapkan PTMR mampu semakin meningkatkan pertumbuhan neraca perseroan ke depannya. Sampai dengan saat ini perseroan masih ada utang bank, meskipun utang tersebut utang jangka pendek dan mampu ditutupi dari perputaran kas perseroan. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 55 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini cenderung meningkat. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi dilakukan, yaitu akuisisi GPK, diharapkan PTMR dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional PTMR selinear dengan pertumbuhan earnings perseroan, namun yang jadi catatan ialah naiknya utang bank dan utang afiliasi di bagian pendanaan. Hal ini dapat mengerus laba perseroan. Semoga dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 55 miliar yang akan digunakan untuk akuisisi GPK, diharapkan PTMR dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa makin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi, PBV-nya sebesar 2,4 kali masih wajar dan PER-nya 26 kali. Ini juga masih wajar untuk kategori saham IPO. Market cap PTMR juga tergolong wajar 95 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan 238 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya akan kasih nilai 6,5/10. Untuk underwriter-nya menunjuk Provindo Sekuritas dengan kode broker RG sebagai underwriter. Secara historikal semenjak adanya IPO, RG belum pernah sama sekali membawakan IPO. Jadi PTMR ini merupakan debut pertama yang dibawakan oleh RG. Hal inilah bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya belum bisa kasih nilai karena belum ada historikalnya sama sekali. Untuk kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini karena penasaran saja sama kinerja dari RG ini ketika nanti debut listingnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO PTMR dari awal sampai dengan akhir. Semoga video disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.